Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Mariana dengan NIM 42331111075. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UAS persamaan diferensial saya. Soalnya yaitu, suatu kota mengalami penyebaran penyakit menular. Jumlah individu yang terinfeksi pada waktu T hari dinyatakan dengan YT dalam ribuan orang. Penyebaran penyakit mengikuti karakteristik berikut. Yang pertama, penduduk total diasumsikan dengan N sama dengan 100.000 orang. Yang kedua, laju penularan proporsional terhadap jumlah individu yang belum terinfeksi dan jumlah yang sudah terinfeksi. Yang ketiga, upaya karantina menyebabkan sebagian kecil individu terinfeksi sembuh dengan laju proporsional terhadap Y. Dan yang keempat, selain itu terdapat vaksinasi darurat yang menurunkan laju penularan secara eksponensial terhadap waktu. Nah, di sini beta T sama dengan beta 0 pangkat alfa T. Dengan asumsi tersebut, diperoleh model dy per dt sama dengan beta 0e pangkat min alfa t y dikali 1 per y pangkat n dikurang gamma y, dimana y 0 sama dengan y 0. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama diketahui model penyebaran penyakitnya, di mana dy per dt sama dengan beta 0e pangkat min alfa t y dikali 1 dikurang y pangkat n dikurang gamma y. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu tunjukkan model ini merupakan persamaan Bernoulli dan nyatakan dalam bentuk standar y aksen ditambah p kali t y sama dengan q dikali t y pangkat n. Nah, untuk penyelesaiannya kita uraikan dulu persamaan dy per dt b0 pangkat min alfa t y dikali 1 dikurang y pangkat n y per n dikurang gamma y. Kemudian kita pindahkan suku-suku yang melibatkan y ke bentuk y aksen ditambah p t y sama dengan q t y pangkat n. Maka didapatkan hasilnya yaitu y dikurang ini b o e pangkat min alfa t, kemudian y sama dengan min b o e pangkat min alfa t per n dikali y pangkat 2. Maka kita dapat, kan tadi persamaan awalnya yaitu y aksen ditambah p dikali ty sama dengan q kali ty. Kemudian kan ini sudah sama seperti persamaan ini. Maka didapatkanlah pt sama dengan y dikurang boe min alfa t. Kemudian qt nya sama dengan min bo e pangkat min alfa t per n dengan nilai n sama dengan 2. Nah, kenapa n sama dengan 2? Dikarenakan pada soal kan tadi y pangkat 2, maka kita dapatkan n sama dengan 2. Nah, karena pangkat tertinggi dari y diruaskan adalah 2, yaitu y kuadrat, maka ini merupakan persamaan Bernoulli dengan n sama dengan 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, diketahui untuk alfa sama dengan 0, maka beta t sama dengan beta 0 konstan. Maka persamaannya menjadi dy per dt sama dengan beta 0y dikali 1 dikurang y per n dikurang gamma y. Nah, yang ditanyakan yaitu ubah ke bentuk dapat dipisah dan selesaikan yt. Nah, yang B, tentukan limit t mendekati tak hingga dari yt dan apa maknanya. Nah, penyelesaiannya kita uraikan dy per dt
Yang ini beta 0 Y per 1 dikurang Y per N dikurang gamma Y menjadi dy per dt sama dengan Y dikali beta 0 dikurang Y dikurang beta 0 N Y. Atau ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi dy per dt sama dengan Y dikali K dikurang CY, dengan K sama dengan beta 0 kurang Y dan CY, dan C sama dengan beta 0 dikurang N. Nah, untuk langkah yang pertama, yang A, ubah ke bentuk dapat dipisah dan selesaikan YT. Maka bentuk dapat dipisahnya yaitu dy per Y dikali K dikurang CY sama dengan dt. Kita gunakan pecahan parsial menjadi 1 per Y dikali K dikurang CY sama dengan A per Y ditambah B dikali K dikurang CY. Maka kita dapat A sama dengan 1 per K dan B sama dengan C per K. Sehingga integralnya yaitu 1 per K 1 per Y ditambah C per K 1 per K dikurang CY dy sama dengan integral dari dt. Kita sederhanakan integralnya menjadi 1 per K ln Y dikurang 1 per K ln K dikurang CY sama dengan T ditambah C. Kemudian kita gabungkan logaritmanya menjadi ln Y per K dikurang CY sama dengan KT ditambah C aksen. Maka kita dapat Y per K dikurang CY sama dengan AE pangkat KT. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi YT A pangkat K AKE pangkat KT per 1 ditambah A CT pangkat KT. Kemudian kita jawab soal yang B, yaitu diketahui limit T menuju tak hingga. Nah, jika K lebih besar dari 0, maka limit T menuju tak hingga yaitu YT sama dengan K per C sama dengan N dikali 1 dikurang Y per beta 0. Kemudian jika beta 0 lebih besar dari Y, infeksi menyebar hingga sebagian besar populasi terinfeksi. Kemudian jika jika beta 0 lebih kecil dari Y, infeksinya hilang, kemudian penyakit terkendali. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, di mana pada soal nomor 3 diketahui persamaan untuk tak hingga besar mol adalah dy per dt ditambah gamma dikurang beta 0 E pangkat min alfa T Y sama dengan min beta 0 per N dikali N pangkat min alfa T Y kuadrat. Yang pertama, pada pertanyaan yang A, kita misalkan Z, di mana kita gunakan Z sama dengan Y pangkat min 1, maka dz per dt sama dengan
dy per dt. Kemudian kita masukkan ke persamaan awal, maka min dz per dt ditambah gamma dikurang beta 0 e pangkat min alfa t sama dengan min beta 0 per n dikali e pangkat min alfa t. Maka persamaan ini mendapatkan hasil yaitu dz per dt dikurang y dikurang beta 0 e pangkat min alfa t z sama dengan beta 0 n e pangkat min alfa t. Nah, ini merupakan bentuk linear terhadap z. Kemudian kita masuk ke B, yaitu faktor integrasi dari mu t sama dengan e pangkat integral dari gamma dikurang beta 0 e pangkat dari min alfa t dt sama dengan e pangkat min gamma t dikurang beta 0 per a e pangkat min alfa t. Nah, solusi umumnya yaitu zt mu t sama dengan integral dari beta 0 per n e pangkat min alfa t, di mana mu t sama dengan dt tambah j. dt sama dengan e gamma t dikurang beta 0 per alfa e dikurang alfa t e pangkat min alfa t. Dengan c ditambah integral dari beta 0 per n e pangkat min alfa t dikurang gamma t dikurang beta 0 per alfa e dikurang alfa t dt. Maka didapatlah nilai dari yt sama dengan 1 per dt. Kemudian yang d yaitu laju penularan ditulis sebagai beta t sama dengan beta 0 e pangkat min alfa t. Nah, jika alfa lebih besar, maka e pangkat min alfa t turun lebih cepat. Maka penularan menurun lebih cepat seiringnya dengan waktu. Nah, akibatnya dari ini, laju pertumbuhan infeksi di awal akan lebih lambat karena setiap hari penularan makin kecil. Nah, karena infeksi menyebar lebih lambat, maka jumlah individu terinfeksi maksimum juga menjadi lebih kecil. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4, di mana pada soal nomor 4, nyatakan bentuk diferensial MTY dt ditambah MTY dy sama dengan 0. Kemudian periksa apakah persamaan diferensial tersebut eksak, dan jika tidak, tunjukkan bentuk faktor integrasi yang membuatnya eksak. Boleh berupa fungsi t atau y. Nah, penyelesaiannya diketahui bahwa bentuk diferensialnya yaitu MTY dt ditambah MTY dy sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita dapatkan bahwa dy per dt sama dengan beta 0 e pangkat min alfa t y dikali 1 dikurang y per n dikurang gamma y. Maka dari persamaan ini kita dapatkan bahwa MTY nya sama dengan min buka kurung min beta 0 e pangkat min alfa ty dikali 1 dikurang y per n dikurang gamma y. Kemudian n nya NTY sama dengan 1. Maka dari ini diketahui bahwa M tidak sama dengan N. Maka eksaknya yaitu do M per do Y tidak sama dengan do N per do T. Kemudian untuk mencari faktor integrasinya, kita misalkan ke fungsi T. Maka mu T sama dengan E pangkat integral dari PT dt sama dengan E pangkat integral dari Y dikurang B0 beta 0 E pangkat min alfa T dt sama dengan E gamma Y T dikurang beta 0 per alfa dikali E dikurang kali E pangkat min alfa T.
3. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir. Pada soal nomor 5, yang A, tentukan titik setimbang sistem atau jumlah infeksi konstan pada kasus alfa sama dengan 0. Dan B, analisis kestabilan titik tersebut. Kemudian yang C, diskusikan peran parameter alfa dan gamma terhadap keberhasilan pengendalian wabah. Kemudian langsung saja kita ke penyelesaiannya, di mana titik setimbangnya diketahui bahwa alfa sama dengan 0. Maka 0 sama dengan beta 0y dikali 1 dikurang y per n dikurang gamma y. Maka y dikali beta 0 dikurang gamma dikurang beta 0 per n y sama dengan 0. Maka kita dapat y sama dengan 0 atau y sama dengan n dikali 1 dikurang y dikurang gamma per beta 0. Kemudian yang B, analisis kestabilan titik tersebut. Maka kestabilannya itu diketahui bahwa di Y sama dengan 0 stabil jika beta 0 lebih kecil dari Y, maka penyakit hilang. Kemudian jika Y sama dengan N, 1 dikurang gamma per beta 0 yang ini stabil jika beta 0 lebih besar dari Y, maka penyakit menetap atau endemi. Kemudian peran parameter alfa, yaitu jika alfa semakin besar maka vaksinasi lebih efektif dan penyebaran cepat menurun. Kemudian jika gamma semakin besar, tingkat kesembuhan tinggi dan menurunkan infeksi total. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian video penjelasan persamaan diferensial saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.